Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaini MPD, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor mahasiswa 42500129974. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 38 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, ketua kelasnya tolong disiapkan. Sebelum memulai pembelajaran KBM, kita membaca tadarus seperti biasanya. Ketua kelas siapkan sebelum kita memulai KBM. Bersiap. Berdoa. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai KBM, membaca atau tadarus Al-Quran yang diawali dari surat Fatihah sampai ayat kursi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq. wa min syarri Ghasikin idza waqab. wa min syarri hafazzati fil uqad wa min syarri hasidin idza Anas lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahul azim. Allahumma Hamna fil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita telah membaca Al-Quran, diawali dengan membaca Al-Quran. Semoga kita semua dengan bacaan Al-Quran tadi yang kita bersama-sama telah baca, Allah berikan kesehatan, amin, diberikan kemudahan ketika mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru yang akan disampaikan di kelas ini, amin ya rabbal alamin. Sebelum menganjak lebih lanjut, izin absen dulu. Apakah hadir semua atau masih atau ada yang tidak hadir? Nanti kalau yang di absen jawabnya hadiroh, karena di sini kelasnya perempuan semua ya.
Adelis Ramadhani. Hadirah, Pak. Hadirah. Alfira. Hadirah, Pak. Hadirah. Alia Puspita. Hadirah, Pak. Alia Puspita sudah pindah. Anggita Putri Rahmadini. Hadirah. Aurel Adelia. Hadirah. Kalista Dea Oktaviani. Hadirah. Deani Astrianti Putri. Hadirah. Delviani Suci Putri Saki. Hadirah. Delia Nadifatul A. Hadirah. Fani Yuliani. Oh, pindah sekolah. Gania Rafifa. Hadirah. Hasna Latifa. Hadirah. Hafika Zahra. Hadirah. Juwita. Selanjutnya Lorenza. Hadirah. Lucy. Yara Bayron. Kemana Lucy? Sakit. Oke, suratnya ada ya. Selanjutnya Nazwa Apriani. Hadirah. Najwa Arsyita. Hadirah. Natania Talita Nafisa. Oke. Selanjutnya Nazifa Nur Izzati. Hadirah. Nikan Wahyuningsi. Hadirah. Mana? Oke. Nuri Maulidia hadir. Nurul Fauzia hadirah. Hadirah. Puput. Hadirah. Kirania. Kirania mana? Kirania lagi izin ya, ke belakang tadi. Selanjutnya Resya Violet. Hadirah. Safira Andriani. Hadirah. Terus Seren Almaina. Hadirah. Cynthia Rahma. Hadirah. Syahira Syamil. Hadirah. Sayyidatul Inayah. Hadirah. Vanessa. Selanjutnya Fania Gita Listiani. Vicky Syawaka Fadia. Hadirah, Pak. Ulangi lagi. Vicky Syawki Fadia. Ulangi lagi. Yang benar siapa nih? Vicky Syawaki Hadirah. Fadia. Hadirah ya. Widya ada? Hadirah. Alhamdulillah. Ada satu yang hari ini absen karena sakit. Semoga cepat sembuh agar besok bisa bertemu atau berjumpa dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita menganjak materi bab 3, mari kita biar semangat, kasih tepuk semangat. Berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri. Masih ada yang duduk? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang materinya masuk bab 3. Bisa lihat di layar. Bab 3 ya. Tentang apa itu? Jalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, jadi kalian agar hidupnya bermanfaat ya. Ada manusia yang bermanfaat, ada juga manusia yang tidak bermanfaat. Agar kalian hidupnya bermanfaat, kalian harus memahami berfoya-foya, harus memahami tentang ria,
harus memahami tentang sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, sebelum lebih lanjut, Bapak mau tanya, tes dulu. Coba pengertian dari foya-foya itu apa? Barangkali dari kalian. Nama siapa? Ya, nama? Nama Lia. Nama lengkapnya? Oke. Apa itu? Foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Oke, betul sekali. Itu namanya berfoya-foya. Ada nggak dalilnya dalam materi atau pembahasan tentang berfoya-foya? Kira-kira ada dalilnya nggak? Ada dong. Siapa yang berani menyebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang berfoya-foya? Siapa namanya? Ya. Coba dalilnya apa? Oke, artinya apa itu artinya? Dan berikanlah haknya kepada orang terdekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanannya. Dan janganlah kamu bersedekahkan hartamu kepada orang. Iya, betul sekali. Itu dalil tentang berfoya-foya. Selanjutnya yang atau niat memberi hanya untuk menyakiti orang yang kita beri. Itu namanya riya. Untuk selanjutnya ada sum'ah. Coba siapa? Oke, nanti dulu. Nama siapa nama? Anita Putri. Oke, tunggu sebentar. Anita Putri. Apa itu? Secara bahasa, sum'ah artinya memperdengarkan. Secara istilah, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Oke, itu arti ibadahnya biar disanjung, bacaan Al-Qur'annya kelihatan bagus dan biar dilihat oleh orang lain. Biar apa? Biar kelihatan keren. Itu sum'ah. Tentang hasad, siapa yang berani menjawab apa itu hasad? Oke, apa itu hasad? Oke, itu namanya hasad. Sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Oke, selanjutnya di sini ada dampak negatif hidup berfoya-foya. Jadi dari pertama ya, kalian harus sudah memahami apa itu tentang berfoya-foya. Ini dampaknya nih, melalaikan akhirat, terus menimbulkan iri, dengki, dan pamer. Itu berfoya-foya tuh. Dan selanjutnya frustasi akibat harta habis, terus pengeluaran boros tanpa kontrol, rasa cemas dan khawatir bila tidak mampu memuaskan gengsi, dan sifat kikir. Terus bagaimana cara menghindari hidup yang berfoya-foya? Di sini ada membelanjakan harta sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang tidak dibutuhkan jangan dibeli. Ya, make up sudah ada. Make up itu hanya di rumah, kalau di sekolah tidak boleh dipakai. Terus bersedekah ketika di sekolahan ini ada yang meninggal dunia orang tuanya, kalian bersedekah. Ya, gaya hidupnya sederhana. Terus bersyukur atas apa yang Allah berikan. Kalian jangan pernah merasa saya dilahirkan orang tuanya
usahanya ojek online yang kita sebut dengan apa? Ojol. Ya, jangan, harus bersyukur. Jangan sampai merasa sedih, saya kecewa karena terlahir dari orang tua yang penghasilannya bahkan kurang. Jangan begitu ya. Terus bertindak selektif dan direncanakan. Jangan asal beli sesuatu yang tidak ada harganya atau yang bernilai merusak moral kita. Bersikap rendah hati. Terus nilai yang didapat dari hidup sederhana di sini ada 6 ya, menumbuhkan ketentraman batin. Batinnya jadi tenang, tentram. Ya, menghindarkan dari iri, dengki dan permusuhan dan menjadi bekal kebaikan untuk kehidupan akhirat. Nah, sekarang dari materi ini Bapak akan memberikan 5 pertanyaan terkait bab 3 menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok. Satu kelompok ada 5 murid. Apa tugasnya? Kalian tugasnya adalah cara menghindari berfoya-foya. Terus dampak buruk dari foya-foya. Terus ciri-ciri orang yang berfoya-foya. Terus hukum atau akibat dari orang yang berfoya-foya. Dan yang kelima, kesimpulan. Di depan ada gambar seperti itu. Jadi kelompok 1. Ya, kelompok 1. Satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yaitu tentang foya-foya. Yang kelompok 2 tentang riya. Yang kelompok 3 sum'ah. Yang kelompok 4 takabur. Dan kelompok 5 hasad. Mulai sekarang ayo bentuk sesuai kelompoknya masing-masing yang telah diberikan kelompoknya oleh Bapak di minggu yang lalu. Ayo. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Gak ada ya. Hasil diskusinya disampaikan kepada teman-teman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Ini kelompok berapa? 1. Tentang apa? Tentang foya-foya. Oke, coba berikan penjelasannya tentang gambar terkait foya-foya. 1. Cara menghindari perilaku foya-foya. Agar terhindar dari sifat suka berfoya-foya, lakukan hal-hal berikut. A. Sadari bahwa harta adalah amanah dari Allah, gunakan untuk kebutuhan, bukan kesenangan sesaat. B. Biasakan hidup sederhana atau zuhud. Rasulullah SAW hidup sederhana meski mampu memilih lebih. C. Buat anggaran dan catatan keuangan, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. D. Perbanyak sedekah dan menolong sesama. Menyalurkan harta untuk kebaikan, menumbuhkan rasa syukur. E. Ingat bahwa harta akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya. 2. Dampak negatif dari berfoya-foya. A. Menimbulkan sifat sombong dan riya. B. Menyebabkan boros dan kemiskinan. C. Menjauhkan hati dari rasa syukur dan qanaah. D. Merusak hubungan sosial atau pamer, iri dengki. E. Mendatangkan murka Allah karena menyia-nyiakan nikmat. Oke, yang ketiga, ciri orang-orang yang 3. berfoya-foya. 3. Ciri-ciri orang yang suka berfoya-foya. A. Mengutamakan kemewahan dan gaya hidup dibanding kebutuhan. B. Suka membeli barang mahal untuk pamer. C. Enggan bersedekah tapi mudah menghamburkan uang. D. Sering nongkrong atau berpergian hanya untuk kesenangan dunia. E. Tidak peduli pada orang miskin atau penderitaan orang lain. F. Hidupnya diwarnai dengan keinginan tanpa batas atau tidak pernah puas. 4. Ada hukum atau akibat bagi orang yang berfoya-foya. Yang pertama ada hukum di dunia. Rezekinya tidak berkah dan cepat habis. Dihina orang karena hidup tanpa arah.
hati jadi keras dan lalai dari ibadah. Ada hukum di yang kedua itu hukum di akhirat akan dihisab berat karena menyia-nyiakan harta, terhalang masuk surga bersama orang-orang yang dermawan. Bisa termasuk golongan yang dicintai setan karena sifat borosnya. Lalu kesimpulannya yaitu berfoya-foya sama dengan membuang nikmat Allah tanpa manfaat. Islam mengajarkan keseimbangan, tidak kikir tapi juga tidak berlebihan. Firman Allah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu. Oke, itu sudah sampai kesimpulannya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 tentang ria. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 coba apa yang kalian rumuskan tentang cara menghindari dampak buruk dari ria, ciri-ciri orang ria, dan hukum akibat serta kesimpulannya. Oke, cara menghindari sifat ria. Ria artinya beramal agar dilihat dan dipuji orang lain, bukan karena Allah. Agar terhindar dari sifat ria, melakukan hal berikut. A. Luruskan niat setiap kali berbuat baik. Lakukan karena Allah, bukan karena ingin dipuji. B. Jangan suka pamer amal di media sosial atau di depan orang lain. C. Biasakan berbuat baik diam-diam. Misalnya, sedekah tanpa diketahui orang. D. Banyak berdoa agar hati dijauhkan dari sifat ria. E. Ingat bahwa manusia tidak berguna, tapi pahala dari Allah kekal selamanya. 2. Dampak buruk dari ria. A. Menghapus pahala amal. Orang yang berbuat karena dia tidak akan mendapat pahala dari Allah. B. Menumbuhkan sifat sombong dan ingin dipuji. C. Menjadikan hati tidak ikhlas. D. Menimbulkan diri dan persaingan tidak sehat. E. Mendapat dosa karena menyebutkan Allah secara halus, syirik kecil. Dalilnya sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa melakukan amal karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan aibnya di hadapan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Ciri orang yang ria. A. Suka memamerkan amal atau kebaikan di depan orang lain. B. Senang dipuji saat beribadah atau berbuat baik. C. Semangat beramal hanya jika ada yang melihat. D. Tidak ikhlas jika tidak ada yang mengunjungi. Dia malas beramal. E. Membicarakan amalnya sendiri agar dianggap hebat atau soleh. Yang keempat, hukuman atau akibat bagi orang yang ria. Pertama, di dunia. A. Tidak tenang, selalu mencari pengakuan dari orang lain. B. Hilang keikhlasan dalam ibadah. C. Amal menjadi sia-sia di sisi Allah. Yang kedua, di akhirat. A. Termasuk orang yang tidak mendapat pahala amalnya. B. Dihisab atau diperiksa karena menyekutukan Allah dalam niat. C. Bisa masuk neraka jika tidak bertobat karena ria termasuk syirik kecil. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, ria adalah penyakit hati yang berbahaya. Kedua, obatnya adalah keikhlasan. Yang ketiga, beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dipuji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi semuanya sudah kerja kelompok membahas tentang sifat-sifat buruk dari berfoya-foya, ria, sum'ah, terus tentang takabur dan hasad. Sekarang pertanyaan pemantik yang terakhir. Nanti kalian jawab dengan jawaban sebenar-benarnya ya, sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah membeli sesuatu hanya untuk dipamerkan, bukan karena kebetulan? Pernah nggak? Tidak. Nomor 2, langsung loncat aja nomor 3. Nomor 2, apakah kamu merasa bangga jika menghabiskan uang lebih banyak daripada temanmu? Iya. Nomor 3, apakah kamu pernah beribadah agar dilihat dan dipuji orang lain?
Tidak. Yang nomor 4, apakah kamu merasa lebih semangat beribadah jika ada orang yang memperhatikan? Tidak ya, ini termasuk apa itu? Ria ya, termasuk ria. Selanjutnya nomor 5. Apakah kamu pernah menceritakan amal baikmu supaya orang lain tahu dan memuji? Nomor 6. Apakah kamu merasa kecewa jika kebaikanmu tidak diketahui orang lain? Ya, tentang apa itu? Tentang sum'ah ya, ingin didengar kebaikannya. Soal selanjutnya, apakah kamu pernah merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain? Tidak. Yang nomor 8, apakah kamu sulit menerima nasihat dari orang yang kamu anggap lebih rendah darimu? Ya. Pertanyaan ini tentang apa? Tentang takabur atau sombong. Pertanyaan selanjutnya nomor 9. Apakah kamu pernah merasa tidak senang melihat temanmu sukses atau dipuji? Tidak ya. Jangan sampai iri nih. Ya. Nomor 10. Apakah kamu pernah berharap nikmat orang lain hilang agar kamu terlihat lebih unggul? Pertanyaan tentang apa ini? Hasad atau iri dan dengki. Alhamdulillah kita telah selesai materi pada bab 3 ini, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghilangkan atau menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Kalian yang mengaminkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.